Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nanda Lutfi Yazid dari kelas 4B dengan NIM 119208046. Di sini akan mempresentasikan atau mencoba menjelaskan soal UTS dari kimia unsur utama, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Oke, baik, yang pertama yaitu adalah nomor 1. Soalnya sendiri berbunyi suatu senyawa sedang diuji untuk digunakan sebagai propelan roket. Analisisnya menunjukkan senyawa ini mengandung 18,54% F, kemudian ada 34,61% Cl, dan 46,85% O. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Andaikan rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, gambarkan struktur Lewis molekul ini. Nah, untuk yang A ini tujuannya yaitu adalah menggambarkan struktur Lewis. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewis, terlebih dahulu kita mencari rumus molekulnya, di mana diperlukan data-data yaitu mol dari unsur-unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Pertama yaitu mencari masanya agar kita dapat menentukan mol dari unsur-unsurnya. Nah, untuk mencari masanya itu adalah menggunakan rumus dikonversi dari persentase tadi ke dalam gram. Nah, ini dia hasil dari konversinya. Nah, kemudian setelah didapat masanya, maka kita dapat mencari mol dari unsur-unsur yang ada dalam senyawa tadi dengan rumus massa per AR. Nah, dari massa tadi kita masukkan ke dalam rumus, maka dapatlah untuk mol AF-nya yaitu sekitar 0,97 mendekati 1, kita bulatkan menjadi 1. Kemudian untuk mol Cl-nya yaitu adalah sama 0,97, kita mendekati 1 kita bulatkan menjadi 1, dan mol O-nya yaitu 2,92, karena mendekati 3 kita bulatkan menjadi 3. Nah, dapatlah rumus molekulnya itu dari F jadi kan 1 tadi, pokoknya F itu 1, Cl 1 dan O 3, O nya dari 3, berarti FClO3, karena rumus molekul itu sama dengan rumus empiris. Nah, dapatlah tadi rumusnya yaitu FClO3. Nah, di sini kita dapat menggambarkan struktur Lewisnya dengan cara menggunakan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu F dengan nomor atom 9, didapatlah elektron valensinya yaitu 7, dan Cl dengan nomor atom 17 dapat elektron valensinya yaitu 7, dan O dengan nomor atom 8 elektron valensinya itu 6. Nah, dari data-data ini kita dapat menggambarkan rumus struktur Lewisnya. Ini dia. Nah, kemudian pertanyaan yang B yaitu gunakan teori V-shape-R untuk memprediksikan struktur molekul ini. Nah, dari data yang kita dapat dari tadi yaitu struktur Lewisnya dari FClO3, kita dapat meramalkan struktur molekulnya berdasarkan teori V-shape-R, yaitu yang berdasarkan dengan penggunaan rumus AXNEM, di mana A itu adalah atom pusat, kemudian Xn adalah jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan, dan EM yaitu adalah jumlah PEB, di mana itu adalah merupakan pasangan elektron bebas. Nah, atom pusat di sini adalah Cl. Nah, dari struktur Lewis ini kita gambarkan atom pusatnya adalah Cl. Nah, dapat diidentifikasi memiliki pasangan elektron ikatan ada 4 buah, kemudian pasangan elektron ikatan bebasnya tidak ada atau 0, sehingga rumus struktur molekulnya yaitu adalah AX4 atau tetrahedral. Nah, kemudian yang terakhir yaitu C. Urutkan ketiga anion dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan dari jari ionnya. ARF ada 19, Cl ada 35,5, dan O ada 16. Nah, setelah diurutkan, didapatkan urutannya itu adalah F, kemudian Cl, kemudian O. Mengapa demikian? Karena ion atau anion selalu memiliki jari-jari yang lebih besar dibanding atom neutronnya, karena menerima atau menangkap emin atau elektron, sehingga jumlah atomnya semakin banyak. Sesuai dengan aturan, yaitu semakin ke kanan dalam suatu periode, maka jari-jari atom semakin kecil, atau ke bawah dalam suatu golongan, maka jari-jarinya semakin besar. Karena ketiga unsur tersebut menangkap 3 elektron, maka urutannya tadi sesuai dengan yang saya sebutkan, yaitu F, kemudian Cl, kemudian O.
Baik, yang selanjutnya yaitu adalah nomor 4. Untuk yang A, jelaskan interaksi apa saja yang terjadi pada molekul CH3Cl, NH3, KBr, dan I2. Nah, untuk mengidentifikasi apa saja interaksi yang terjadi pada molekul-molekul ini, kita dapat menggunakan struktur Lewis dari molekul-molekul ini. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah CH3Cl. Nah, untuk struktur Lewisnya yaitu adalah sebagai berikut. CH3Cl merupakan molekul kovalen polar, tapi tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, interaksi pada senyawa ini adalah gaya dispersi London dan juga momen dipol-dipol antara molekul polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Karena tidak mempunyai ikatan hidrogen, maka terjadilah momen dipol-dipol. Kemudian yang kedua yaitu adalah I2. Nah, untuk struktur Lewisnya yaitu sebagai berikut ini. I2 merupakan kovalen nonpolar dan memiliki interaksi molekul gaya London atau gaya tarik-menarik antar asam dan molekul. Dan kemudian ada interaksi antara molekul nonpolar dan nonpolar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada NH3. NH3 ini adalah merupakan kovalen polar dan memiliki ikatan hidrogen. Nah, karena atom hidrogen yang ada di senyawa ini berikatan dengan unsur N yang merupakan elektromagnetik. Interaksi yang terjadi yaitu adalah ikatan hidrogen, yaitu interaksi antara molekul polar yang memiliki atom N, O atau F dengan atom H yang terikat pada unsur tersebut. Kemudian interaksi yang lainnya yaitu adalah gaya dispersi London. Kemudian senyawa yang selanjutnya itu adalah KBr. KBr ini dia struktur Lewisnya, merupakan molekul berikatan ion dan bersifat polar karena terdapat perbedaan elektronegativitas sehingga pasangan elektron yang digunakan bersama mengutuk pada salah satu atom K 0,82 dan Br 2,96 yang akan membentuk momen dipol atau interaksi antara ion dengan molekul polar. Dan interaksi lainnya itu adalah gaya dispersi London. Nah, untuk yang B yaitu adalah urutkan kenaikan titik didih dari N2, O2 dan NO. Jelaskan mengapa. Nah, untuk menentukan kenaikan titik didih dari suatu molekul dapat diurutkan berdasarkan polaritas, yaitu polar atau tidak, atau non polar, polar atau tidak. Untuk menentukan kenaikan titik didih suatu molekul dapat diurutkan berdasarkan polaritasnya, apakah polar ataukah non polar. Kemudian dapat juga menggunakan massa molar dan adakah momen dipol atau tidak. Nah, dapat kita lihat dalam tabel data-data dari polaritas, massa molar, dan momen dipol dari ketiga senyawa tadi, yaitu N2, O2, dan NO. Nah, dari tabel dapat disimpulkan urutan kenaikan titik didih yang paling tinggi yaitu NO, kemudian ke O2, dan terakhir N2. Karena NO sendiri merupakan senyawa polar yang memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa non polar. Kemudian untuk N2 dan O2 merupakan sama-sama senyawa non polar. Nah, untuk menentukan titik didih mana yang lebih tinggi, mari kita lihat dari massa molarnya. Massa molar O2 lebih besar dibandingkan N2 sehingga O2 memiliki titik didih lebih tinggi dibanding N2. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga dalam pembelajaran. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.